Kembali di Market Review, pemirsa, pihak kepolisian telah memutarbalikkan lebih dari 1.000 kendaraan yang ingin keluar masuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Langkah ini dilakukan demi mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan larangan mudik Lebaran tahun 2021. Kepolisian Republik Indonesia hingga saat ini telah memutarbalikkan lebih dari 1.000 kendaraan yang ingin keluar masuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Langkah ini dilakukan demi mendukung upaya pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan larangan mudik Lebaran tahun 2021. Berdasarkan data penutupan yang dilakukan di 3 titik, diprediksi sebanyak 530 kendaraan telah diputar balik dari gerbang tol Cikarang Barat, 626 kendaraan diputar balik dari gerbang tol Cikupa, serta 172 kendaraan diputar balik dari arah menuju kota Bogor, di mana polisi memastikan tidak akan ada pemudik yang lolos dari penyekatan. Sebelumnya pihak kepolisian telah mengetahui berbagai modus yang sering digunakan pemudik untuk mengelabui petugas. Salah satu target operasinya ialah mobil travel ilegal yang mengangkut penumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Bahkan pada hari pertama pelaksanaan pelarangan mudik, Korlantas Polri telah menahan sebanyak 159 travel yang tidak memiliki izin operasi. Adapun Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat untuk tidak nekat menggunakan jasa perjalanan travel ilegal, di mana para pemudik yang menggunakan travel ilegal akan merugikan penumpang karena tidak memiliki jaminan asuransi dan penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai dampak pelarangan mudik pada operator jalan tol, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Kris Ade Sudiono, Sekjen Asosiasi Jalan Tol Indonesia. Selamat pagi, Pak Kris. Selamat pagi, Vicky. Apa kabar, Pak Kris? Selamat pagi juga pemirsa semua, kabar sehat selalu. Salam sehat selalu, dan tentu saja kalau berbincang dengan Pak Kris ini selalu saja ada semangat optimisme yang saya rasakan ya Pak Kris. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Ada satu dampak saya yakin yang kemudian dirasakan oleh teman-teman operator jalan tol di Indonesia lah terkait dengan pelarangan mudik yang sudah diberlakukan lah oleh pemerintah. Secara volume mungkin Pak Kris Anda bisa sampaikan bagaimana perbandingannya dibandingkan dengan masa-masa bulan puasa, kemudian juga Lebaran dan juga musim mudik sebelum pandemi. Ada perubahan ataupun perbedaan yang cukup signifikan nampaknya. Ya, jadi memang kondisi yang terjadi saat ini, saya nyebutnya adalah perubahan perilaku masyarakat sehubungan dengan pandemi COVID-19. Saat ini tahun 2021, event pemerintah melakukan kebijakan pelarangan mudik, perilaku masyarakat sudah semakin bijaksana mengatur rencana perjalanan mereka. Pergerakan masyarakat yang kami amati di jalan tol saat ini cenderung flat, dan memang di beberapa tempat untuk jalan tol konektivitas terjadi penurunan. Tetapi teman-teman dan pemirsa semua mengetahui ada dua kebijakan yang berdampak ke dalam fenomena lalu lintas di jalan tol, yaitu untuk jalan tol konektivitas yang menghubungkan satu destinasi ke destinasi yang lain, terutama ke arah Jakarta ke arah timur, ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu dari Jakarta ke arah barat, ke arah Sumatera. Nah, untuk tol-tol konektivitas ini memang terdampak kebijakan larangan mudik ini. Sedangkan untuk jalan tol yang ada di daerah aglomerasi, di wilayah metro, di wilayah perkotaan, kondisi pelarangan mudik tidak diberlakukan oleh pemerintah, sehingga saat ini profil lalu lintasnya cenderung stabil, dan kalaupun ada penurunan ini lebih cenderung karena periode puasa dan persiapan Lebaran 1442 Hijriah. Dari sisi profil memang dibandingkan dengan rata-rata harian normal untuk tahun 2021 ini, profil lalu lintas selama pemberlakuan larangan mudik adalah di antara 50-40
45-50% di bawah lalu lintas harian. Dibandingkan dengan tahun 2020, profilnya memang cenderung lebih tinggi karena mungkin confident level masyarakat agak berbeda. Tahun 2020 adalah masa-masa awal pandemi ketika arus lalu lintas Lebaran sedang terjadi. Sedangkan sekarang masyarakat dengan proses vaksinasi dan kebiasaan baru penerapan protokol kesehatan semakin baik, mereka lebih tinggi tingkat kepercayaannya untuk bertransportasi. Tetapi demikian dibandingkan dengan sebelum COVID, profilnya memang masih belum kembali ke angka semula lalu lintas di periode-periode saat ini. Saya kira itu, Tiki, profil lalu lintas di jalan tol kita. Baik, walaupun memang ada penurunan yang cukup signifikan 45 sampai dengan 50% di bawah kondisi normal, tapi kalau dibandingkan dengan 2020 ada peningkatan begitu ya Pak Kris ya. Oke, ini adalah angka yang nampaknya cukup signifikan lah penurunannya Pak Kris. Lalu apa langkah dari teman-teman operator jalan tol untuk mengkompensasi loss tersebut? Ya, mungkin ini yang perlu kita pahami. Kita selalu mengatakan bahwa industri jalan tol itu adalah long term business. Ya. Jadi ini bukan hanya dipengaruhi oleh eventual sesaat. Investor jalan tol cenderung melihatnya dalam perspektif horizon yang jangka panjang. Apakah itu 40 sampai 5 tahun ke depan. Dinamika yang terjadi di periode-periode jangka pendek seperti umpamanya larangan mudik, ini bagi mereka adalah sebuah dinamika industri yang dipahami sebagai resiko bisnis. Ya, dan kalau kita lihat kondisi pandemi ini mulai dari tahun 2020 yang lalu, itu fenomena traffic di jalan tol ini cenderung resilient. Resilient itu artinya apa? Di periode awal pandemi, mulai Maret, April, Mei 2020, memang posisi traffic turun drastis. Tapi di beberapa ruas mengalami traffic terendah. Tapi setelah itu, Juni ke akhir tahun 2020 sampai periode kemarin di awal tahun 2021, posisi traffic sudah kembali rebound, kembali ke angka-angka di awal periode sebelum pandemi. Itulah sebabnya prediksi kita di tahun 2021 harusnya performansi dan kinerja operator jalan tol lebih baik daripada 2020. Namun memang belum bisa kembali ke 2019 sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi di Indonesia. Baik, Pak Kris, bicara mengenai data kuartalan, bagaimana traffic dan juga volume kendaraan di jalan tol di kuartal 1 tahun 2021 jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020? Itu saya sebutkan tadi. Profil 2021 cenderung lebih bagus daripada 2020. Oke, secara per kuartalan juga demikian berarti ya? Secara kuartalan juga demikian. Namun dibandingkan ke 2019 sebelum pandemi terjadi, memang masih di bawah. Nah gitu. Jadi kalau saya dan teman-teman operator jalan tol melihatnya ada optimisme masyarakat dengan tadi penerapan protokol kesehatan yang sudah menjadi kebiasaan baru masyarakat, lalu yang kedua proses vaksinasi yang juga sedang berkembang dilakukan oleh pemerintah di masyarakat. Ini membentuk confidence level yang membuat kebiasaan atau perilaku yang baru bagi masyarakat ketika merencanakan bertransportasinya. Baik, ya Pak Kris, selain tadi Anda sebutkan bahwa memang ada sebuah pengaruh yang cukup signifikan lah yang
timbulkan dari pandemi terhadap teman-teman di operator jalan tol. Tapi kemudian bagaimana sebetulnya itu masih dapat ditolerir atau tidak, kita akan bahas usai jeda berikut ini Pak Kris, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.